Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di sini di video pembelajaran kelas 4. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku. Sebelum dimulai, bagi anak-anakku semua di rumah, Pak Guru berharap semuanya akan baik-baik saja. Kita tetap di protokoler COVID-19. Pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan. Baik, di pembelajaran kali ini di kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku. Di pembelajaran ini ada 3 mata pelajaran, yaitu pelajaran IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Di sini karakter yang diharapkan yang pertama adalah sikap peduli dan santun. Untuk pengetahuan, gagasan pokok dan pendukung keberagaman sosial dan budaya. Kemudian sifat-sifat bunyi untuk keterampilan yaitu mencari informasi, mengkomunikasikan hasil analisis, dan menyimpulkan. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini, simak apa yang akan disampaikan Pak Waim. Tujuan pembelajaran yang pertama, bisa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks yang ada. Kemudian, siswa mampu menyebutkan keberagaman budaya etnis dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang berikutnya, mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan secara sistematis. Yang kelima, menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Yang keenam, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Baik. Di subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Sekarang, ayo kita membaca. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Ya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Perhatikan baik-baik. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang dan menandakan rombongan pawai semakin mendekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja.
Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa, talung, buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompong namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, disimak dan diperhatikan. Dari teks tadi, anak-anak bisa diperhatikan, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf, atau setiap teks bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Ingat, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Contoh, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ini adalah sebagai gagasan pokok. Karena apa? Pembaca akan tahu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kenapa? Nah, didukung oleh gagasan pendukung. Kata-kata kenapa? Karena pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Ini adalah gagasan pendukung. Nah, disusul dengan Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan. Ini sampai bawah ini adalah sebagai gagasan pendukung atau memperjelas gagasan pokok bahwa pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, kalimat bawahnya adalah sebagai kalimat pendukung. Ya. Baik. Langkah-langkah menentukan gagasan pokok. Yang pertama, membaca seluruh paragraf dengan cermat. Ini harus dibaca dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, temukan atau tengah atau akhir paragraf. Nanti akan menemukan kalau membaca dengan menyeluruh. Yang terakhir, tandai gagasan pokok tiap paragraf. Ya, itu. Nah, ciri-ciri gagasan pokok ini perlu diingat. Ciri-ciri gagasan pokok yang pertama mengandung topik permasalahan. Kenapa? Karena gagasan pokok dapat menimbulkan sebuah pertanyaan kayak tadi, ada kenapa, karena, atau dan seterusnya. Karena mengundang sebuah kalimat baru. Yang kedua, berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Jadi kalimat itu jelas gagasan pokok, tanpa dijelaskan pun sudah jelas. Seperti kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Gitu. Kemudian memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Jelas kalimatnya dan bisa diartikan. Yang keempat, terbentuk tanpa kata sambung. Baik, itu untuk ciri-cirinya. Nah, sekarang definisi gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Gagasan ini
berisi lebih dari satu kalimat. Jadi gagasan pendukung itu lebih dari satu kalimat. Bisa jadi gagasan pendukung 1, pendukung 2, dan seterusnya dalam sebuah paragraf. Yang kemudian ciri-ciri gagasan pendukung. Ciri-cirinya, kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf berisi penjelasan dari topik utama atau gagasan pokok. Itu sangat jelas. Tuh. Kemudian bahwa gagasan pokok itu terdapat dalam kalimat pokok, bisa di awal atau akhir paragraf. Jika gagasan pendukung terletak kalimat kedua dan seterusnya. Baik, ini terkait tentang kesimpulan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Sekarang ayo berdiskusi dengan orang tua kamu di rumah. Sebagai tugas, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 3, 4, dan 5 pada teks bacaan di atas. Bacaan tadi silakan dibuka di buku siswa, bisa dicek. Nah, kemudian nanti dicarikan, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung seperti dalam contoh ini. Ya. Nah, misalnya gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa, dan seterusnya. Gagasan pendukung kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu tentang budaya. Ya. Jadi, ternyata budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, bahasa, daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, kita sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Untuk tugas, berilah 5 contoh sikap menghargai keberagaman. Bagaimana cara menghargai sebuah keragaman? Misalnya kita menghargai di saat dalam beragama, misalnya kita menghargai teman kita yang lain agama untuk beribadah misalnya. Terus kemudian berilah 5 contoh sikap tidak menghargai keberagaman. Di saat temannya beribadah yang beragama lain kita mengganggu dan sebagainya. Dan seterusnya, sekalian memberikan membuat 5 contoh ya, sikap menghargai keberagaman dan 5 contoh sikap tidak menghargai keberagaman. Baik, kita ke bagian 3. Ayo mengamati. Ada beberapa contoh alat musik daerah ya. Indonesia selain kaya akan budaya, tarian, makanan khas, pakaian adat dari masing-masing khas daerah itu ada. Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya juga berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, contoh ini angklung, ini saluang, kemudian ini kecapi, ini kendang, ini adalah tifa. Baik, tugas untuk bagian 3, nanti tuliskan nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada saat musik tersebut. Misalnya, contoh suling dari Jawa Barat. Contoh memainkan dan cara menghasilkan bunyi. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling.
Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Selanjutnya nanti di nomor 2, 3 sampai seterusnya. Misalnya sampai 10 alat musik daerah. Baik, lanjut. Sekarang ayo kita mempelajari lebih lanjut tentang bunyi. Untuk bagian 4, kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkan. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi? Apa iya sih? Oh iya, sekarang kita cari. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Ya, melalui indera pendengar ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Ya, baik. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Ya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi sumber bunyi itu adalah dari benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Untuk selanjutnya, untuk praktek ya, mungkin tadi sudah mencari alat. Sekarang carilah alat sederhana di sekitarmu. Bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakan agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Nah, sebagai contoh, kakak kelasmu dulu mempraktikkan dengan menggunakan botol. Nah, baik, coba didengarkan ya. Ini botol diisi botol dengan satu jenis botol, kemudian diisi air untuk menghasilkan sebuah nada atau not. Nah, di situ kita mainkan menjadi indah, ya, menjadi indah seperti contoh. Oke, bisa dilihat ini hasil karya kakak-kakakmu. Ukir di dalam. Nah, itu adalah contoh ya. Dari botol kita dibuat menjadi sebuah pengiring lagu. Nah, tugas untuk kali ini, tugasnya adalah apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Yang kedua, apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Bagaimana caranya? Tadi Pak Guru sudah menyampaikan, Pak Boim sudah menyampaikan, botol itu diisi dengan air dengan ukuran tertentu. Kemudian yang ketiga, bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar. Oke, itu tugas untuk bagian 4. Silahkan dikerjakan ya. Untuk selanjutnya, untuk penguatan materi, mari kita renungkan bahwa menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan.
Terima kasih. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, ayo kita renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Apa yang kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu? Yang jelas bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui. Mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik. Asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Perlu diingat bahwa menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Ingat, sembilan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Sekian dari Pak Boen, Pak Mahiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.